Di video kali ini, aku akan membahas tentang pembobotan skor yang ada di UTBK 2020, di mana skor dengan rata yang sama belum tentu menjamin kalian untuk bisa lulus di SBMPTN 2020. Kalian penasaran? Jangan lupa untuk tonton video ini. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Paut Oliver. Buat yang udah subscribe, thank you banget. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang video-video terbaru dari YouTube aku. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, di channel ini aku ngebahas banyak seputar dunia pendidikan ataupun edukasi yang ada di tingkat perkuliahan, dan juga ada video-video menarik lainnya loh. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagram aku @patutoliver. Linknya ada di bawah sini. Oke, langsung aja kita bakal ngebahas tentang pembobotan skor yang ada di UTBK 2020. Nah, teman-teman, kan kalian udah tahu nih, skor UTBK itu sangat mempengaruhi kelulusan kalian di SBMPTN 2020. Tapi kalian tahu nggak sih, dengan rata skor yang sama belum menjamin kalian untuk bisa lulus di sebuah program studi. Nah, karena kalian pernah dengar nggak sih ada pernyataan langsung dari pihak LTMPT dan juga dari beberapa akun official pihak-pihak kampus perguruan tinggi negeri yang mengatakan bahwa memang ada pembobotan skor dari ujian UTBK itu sendiri. Tapi di sini aku mau disclaimer dulu bahwa pembobotan skor itu sebenarnya memang ada, tetapi pihak kampus dan juga pihak LTMPT tidak pernah mengumumkan secara resmi berapa skor-skor ataupun persentase yang mereka berikan untuk masing-masing program studi ataupun kampus-kampusnya. Nah, tapi dari apa yang sudah aku research dan apa yang sudah pernah aku wawancarain dan juga data yang memang sudah ada, nilai dengan rata yang sama itu tidak menjamin kalian untuk bisa lolos. Misalkan ada seorang anak A dan B itu memiliki skor yang sama, yaitu 650, tetapi salah satu dari mereka belum tentu bisa lolos di program studi yang mereka tuju yang sama, karena dari program studi yang mereka tuju, subtes yang mereka dapatkan pasti hasilnya berbeda. Maka dari itu, hasil akhir untuk rata yang bisa lolos di program studi belum tentu lolos untuk rata secara general gitu loh teman-teman. Nah, mungkin kalian masih belum terlalu paham kan tentang pembobotan itu seperti apa. Jadi aku udah bikin data, sebuah sampel data yang aku aplikasikan, dan aku akan contohin maksud dari pembobotan itu seperti apa. Kita bakal langsung bahas bareng-bareng nih gimana maksud dari pembobotan itu sendiri. Nah, simpelnya pembobotan ini kalau kalian nanti udah di perkuliahan, ini bakal sama seperti pembobotan nilai kalian di perkuliahan. Contoh, nilai UTS itu untuk 100% nilai akhir, contohnya itu kayak UTS UAS itu 35%, sudah 70%. Nah, sisa 30%-nya itu bisa apa aja? Bisa dari kehadiran dan juga nilai tugas-tugas kalian. Nah, konsep yang sama ini itulah yang diterapkan di ujian UTBK dan diaplikasikan di SBMPTN 2020 tersebut. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Aku udah bikin. Oke teman-teman, jadi ini merupakan sebuah data yang udah aku bikin. Kita bakal masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini untuk yang pertama kita bakal masuk ke jurusan kedokteran gigi. Ini misalkan kita contohkan program studi yang didaftarkan adalah kedokteran gigi dengan nama peserta yaitu ada Ferhan dan Budi, di mana nilai yang mereka dapatkan adalah masing-masing untuk penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum itu, dan juga pengetahuan kuantitatif masing-masing seperti berikut, yaitu 600, 500, 400, 700, di mana Ferhan mendapatkan skor akhir 2200 dengan rata yaitu 550. Lalu Budi dengan skor 500, 750, 600 dan juga 350 dengan skor akhir 2200 mendapatkan nilai akhir yang sama yaitu 550. Namun karena ada pembobotan skor. Nah, pembobotan skor ini aku hanya menurut pendapat pribadiku sendiri, karena kedokteran gigi itu pasti membutuhkan kemampuan kuantitatif yang jauh lebih tinggi daripada pengetahuan umum dan juga menulis. Angka ini merupakan angka yang aku bikin sendiri dan bukan merupakan presentasi asli.
Nah, jika kita menggunakan pembobotan, maka nilai-nilai tersebut dapat dikalikan dengan presentasi masing-masing, di mana hasil akhirnya Ferhan akan mendapatkan skor 535 dan Budi akhirnya mendapatkan skor 442,5. Nah, dari data pembobotan ini kita bisa melihat bahwa nilai mereka walaupun skor akhirnya sama 2200 dengan rata 550, tetapi belum tentu sama dengan pembobotan, di mana kita bisa lihat akhirnya Ferhan mendapatkan skor lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada Budi, karena persentasenya, karena dari pembobotan skor dari masing-masing subtes itu sangat berbeda. Kita masuk ke contoh berikutnya. Di sini kita bakal coba ibaratkan dua calon mahasiswi untuk mendaftar di program studi hubungan internasional. Nah, di sini kita ubah lagi komposisi pembobotan dari masing-masing subtes, di mana penalaran umum aku taruh 30%, pemahaman bacaan dan menulis 25%, pengetahuan dan pemahaman umum 25%, dan pengetahuan kuantitatif 20%. Kalau kita menggunakan nilai normal, si KK, ada KK dan Dira, KK mendapatkan 700, 650, 400, dan juga 750. Dimana kalau kita tambahkan, hasil akhirnya menjadi 2500 atau rata normal yaitu 625. Begitupun Dira dengan skor 600, 650, 700, 550 dengan hasil akhir 2500 mendapatkan rata nilai akhir 625. Jika menggunakan nilai normal, mereka mendapatkan rata skor UTBK yaitu 625. Tetapi apa yang terjadi jika kita menggunakan komposisi pembobotan? Sekali lagi, pembobotan ini merupakan pembobotan yang aku bikin sendiri sesuai dengan pengetahuanku, karena biasanya hubungan internasional itu mungkin akan lebih tinggi di pemahaman baca dan menulis dan juga pengetahuan pemahaman umum ataupun penalaran umum, tapi kuantitatifnya mungkin lebih kecil, itu mungkin. Nah, kalau menggunakan pembobotan, maka hasil dari skor UTBK KK dan Dira akan mendapatkan hasil yang berbeda, di mana hasil skor rata KK lebih kecil daripada Dira, karena dari komponen yang didapatkan dari subtes itu juga berbeda. Maka dari itu, skor akhir dengan menggunakan pembobotan itu akan mendapatkan hasil yang berbeda walaupun mereka memiliki rata yang sama di nilai normal. Nah, jadi kalian udah paham kan teman-teman bahwa skor UTBK kalian yang memiliki rata yang sama belum tentu bisa menjamin kalian untuk bisa lolos di perguruan tinggi untuk SBMPTN besok. Jadi apa tipsnya? Tipsnya adalah kalian benar-benar harus bisa menguasai semua subtes dari tes UTBK besok. Jadi nggak boleh ada nih yang tinggi sebelah, kalau bisa harus stabil di semua subtes. Dan kalau kalian pengen tahu, kalian udah bisa cari di berbagai sumber video-video YouTube ataupun di Google skor-skor UTBK anak-anak tahun lalu, dan kalian bisa lihat nih kira-kira skor tahun lalu ini udah bisa aku lampauin atau belum ya, seperti itu. Jadi pokoknya itu yang dimaksud dengan pembobotan. Untuk aslinya seperti apa, aku jamin bakal berbeda dengan yang ada di UTBK, tetapi konsepnya akan sama seperti yang udah aku jelaskan tadi. Nah, jadi teman-teman, itu aja sih mungkin yang bisa aku sampaikan dari pembobotan skor UTBK tahun 2020. Dan setelah kalian tadi udah paham kan tentang pembobotan skor UTBK, aku juga bakal memberikan tips kepada kalian untuk bisa memilih jurusan dan juga bisa mengurutkan pilihan program studi di SBMPTN 2020. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua teman-teman kalian agar mereka bisa mendapatkan informasi dan manfaat yang sama dengan menonton video ini. Mungkin segitu aja yang video aku bisa sampaikan. Jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah di bawah sini, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Pak Oliver. See you on my next video and bye bye. I should fuck her in the Benz.